Lalu bagaimana pemerintah menegaskan keputusan tidak memulangkan ex-WNI kombatan IS? Marvin Sulistyo akan membahasnya dalam pemaparannya berikut ini. Silakan, Marvin. Baik, terima kasih Sumi dan juga pemirsa. Pemerintah tegas tidak memulangkan ex-WNI kombatan IS. Itulah keputusan serempak dari pemerintah Indonesia untuk menjawab polemik antara faktor keamanan dengan faktor kewarganegaraan. Langsung saya ajak Anda melihat pernyataan berikut ini yang sangat tegas. Kita saksikan bersama grafis yang sekaligus juga menjadi perwakilan pernyataan dari pihak pemerintah. Tegas, inilah yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Alasan di balik keputusan tersebut adalah jaminan keamanan bagi masyarakat di tanah air. Kita lihat bersama, pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris dan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter ke Indonesia. Berikutnya kita lihat, Mahfud pun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres terkait dengan hal ini, pemirsa. Bahkan juga Mahfud MD menambahkan di sini bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pada pasal 23 huruf D disebutkan WNI kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk ke dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Ditambahkan pula oleh Mahfud MD bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Pencabutan kewarganegaraan itu dilakukan Presiden harus melalui proses hukum. Artinya, Menteri memeriksa, diserahkan kepada Presiden, dan akan mengeluarkan keputusan. Jadi artinya jelas ya, kalau keputusan langkah hukum yang akan diambil akan seperti itu. Nah, memang Mahfud MD menyatakan bahwa sejumlah orang tersebut dikatakan sebagai FTF atau Foreign Terrorist Fighter. Apa itu? Coba kita simak slide berikutnya. Kita akan coba simak sama-sama apa yang dikatakan atau yang menjadi definisi itu. Oke, kita baca ya di sini. FTF adalah individu-individu yang menyeberang ke negara lain selain dari wilayah di negara mereka sendiri dengan tujuan jahat tertentu. Berikutnya. Selain itu, mereka juga merencanakan kejahatan, berpartisipasi dalam aksi teroris, memfasilitasi atau menerima pelatihan teroris, termasuk juga memiliki hubungan dengan konflik senjata dalam kurung di wilayah konflik tersebut. Mahfud MD menegaskan terdapat sejumlah risiko jika ex-WNI kombatan IS ini kembali ke tanah air. Salah satunya memang dikatakan bisa mencederai keamanan Indonesia. Coba kita simak untuk slide berikutnya. Mengenai apa saja resiko-resiko ataupun potensi mencederai keamanan Indonesia. Dikatakan ini bisa berpotensi untuk menciptakan zona konflik baru. Jikalau memang dikatakan yang menjadi ketakutannya adalah pada waktu kemudian para ex tersebut kembali, tapi di dalam pikiran mereka masih terdapat sejumlah hal-hal dari sisa yang mereka dapatkan di wilayah sebelumnya, ataupun kita bisa katakan pemahaman-pemahaman yang salah, itu bisa menciptakan sebuah konflik-konflik baru yang ada di Indonesia. Kita ingin seperti itu. Nah, terlebih juga dikatakan bahwa ada sekitar 689 WNI ini kurang lebih menjadi kombatan IS dan masih bisa berada di wilayah Suriah dan Turki dan wilayah lainnya. Nah, kemudian dikatakan bahwa menurut pengamat terorisme Universitas Padjadjaran, Muradi, yang pernah menyatakan demikian. Mengatakan bahwa Indonesia ini ataupun program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari BNPT ini tidak memiliki instrumen yang jelas. Dikatakan Muradi, dikatakan kembali bahwa instrumennya ini belum ada. Misalkan seperti rumah tahanan yang sifatnya ketat, belum ada. Selain itu juga kurikulum tahapan melawan radikal, belum ada. Belum ada juga keterlibatan dengan organisasi dan lembaga yang terlibat. Misalkan berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, atau yang kita kenal dengan UKP PIP. Nah, selain itu, ada pula polemik sejumlah pihak yang mengatakan mengenai status kewarganegaraan mereka. Apakah kemudian ini mereka sudah benar menanggalkan ke-WNI-annya secara de facto atau de jure-nya? Coba kita simak slide berikutnya. Yang dikatakan secara tegasnya, oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menegaskan, sekarang sudah dikatakan stateless. Di banyak kemarin seperti itu. Dikatakan kembali, kalau ex-WNI kombatan IS ini ditolak masuk, Indonesia tidak lagi menyandang status keluarga negaraan Indonesia. Terlebih pada wartawan kemarin tanggal 13 Februari 2020, pernyataan yang sudah Anda saksikan sebelumnya tadi pemirsa ya, Muldoko menyatakan pencabutan kewarganegaraan tidak perlu melalui proses peradilan. Pasalnya orang yang bergabung dengan kelompok radikal ini secara sadar melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk bergabung dengan IS. Terlebih,
pembakaran paspor. Dikatakan oleh Muldoko juga ada indikator mereka adalah stateless. Ex-WNI kombatan IS kini tersebar di beberapa negara seperti Turki, Suriah, dan juga Afghanistan, termasuk beberapa wilayah yang belum terdata. Namun ini pemerintah tetap akan melakukan verifikasi dan identifikasi untuk mengantisipasi potensi jaringan dan bahaya yang ada. Kita katakan bahwa beberapa negara seperti misalkan Suriah dan lainnya memang masih ada ataupun juga masih diverifikasi. Artinya kalau kita lihat bersama dari sejumlah data yang ada ini pemirsa, pemerintah pun tetap aktif menjaga keamanan negara Indonesia terhadap ancaman-ancaman tersebut. Lalu tergantung kepada kita warga negara Indonesia yang baik. Apakah mendukung atau akan tetap mengkritik? Kita akan saksikan tentunya seperti apa langkah lain yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah terkait dengan sejumlah langkah verifikasi dan identifikasi yang masih akan terus dilakukan selama beberapa bulan ke depannya. Demikian pemaparan saya terkait dengan sejumlah hal yang cukup menjadi polemik beberapa saat terakhir ini. Saya kembalikan kepada rekan Sumi. Silakan. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo untuk pemaparannya.